Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Lili Tristiantini, kelas 6A reguler sore, NIM 1801062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Sistem informasi manajemen adalah manajemen merupakan sumber informasi termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan, pengolahan dan pemanfaatan, dan akan lebih maksimal apabila Anda menggunakan sistem informasi manajemen dalam segala aspek kehidupan. Manajemen perlu diterapkan bahkan dalam organisasi yang paling kecil sekalipun, layaknya individu dan keluarga, terlebih bagi organisasi yang lebih kompleks seperti perusahaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan seseorang manajer adalah terkait pengelolaan kegiatan serta data. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat sebagai SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Dalam akademis, istilah ini merujuk sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Baik, adapun pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli, yang pertama menurut Bodnar dan Hopwood, manajemen information system adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna, atau accounting information system. Yang kedua, pengertian SIM menurut Alzheimer Havery, manajemen information system adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Yang kedua, menurut Azhar Susanto, sistem informasi manajemen merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, biarpun fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, pengertian SIM. Yang keempat, pengertian SIM menurut Ludwig von Batal van Vie, manajemen information system merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu relasi antara unsur tersebut dengan unsur lingkungan. Adapun fungsi sistem informasi manajemen, yang pertama meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya yang di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Adapun beberapa manfaat sistem informasi manajemen, yang pertama menyediakan informasi yang digunakan dalam menghitung harga pokok produk, jasa, serta tujuan yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan prosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi, di mana sistem ini dibutuhkan dalam manajemen.
informasi manajemen. Bentuk dari sistem informasi manajemen akan lebih mudah dipahami melalui contoh. Agar lebih jelas, silakan Anda simak contohnya yang bisa Anda terapkan dalam bisnis berikut selengkapnya. Yang pertama, Executive Support System atau ESS. Sistem di dalam akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua, Group Decision Support System atau disingkat dengan GDSS, dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari CDSS adalah e-government. Yang ketiga, Expert System atau ES dalam Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah yang menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari ES dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat, Decision Support System atau DSS. Selanjutnya ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Yang kelima, Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang keenam, Office Automation atau Automation System atau OAS. Contoh sistem informasi selanjutnya adalah OAS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contohnya OAS adalah melalui email. Yang ketujuh, Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengencer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Yang kedelapan, Enterprise Resource Planning atau ERP. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya digunakan pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen, yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam menghitung harga produk-produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam pengambil keputusan yang penting. Yang keempat, komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Sistem informasi manajemen yang diaplikasikan di perusahaan. Saya memilih perusahaan Koperasi Jasa Lumbuh Ibu Arta. Perancangan sistem informasi koperasi berbasis web untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam proses transaksi serta pengelolaan data keuangan, administrasi, dan operasional anggota secara lebih transparan dan tersistem. Kemudahan pengelolaan manajemen koperasi dengan sistem informasi. Sistem informasi koperasi adalah sebuah sistem bantuan yang memudahkan pengelolaan manajemen pada sebuah koperasi.
Proses manajemen koperasi sebelumnya yang dilakukan secara manual dengan lebih mengutamakan tenaga ahli dalam bidangnya kini berubah menjadi secara yang lebih cepat dan serta efektif. Sistem informasi koperasi memberikan kemudahan dalam urusan pengelolaan dan manajemen koperasi dengan banyak menu bantuan untuk mengatur kegiatan koperasi. Fitur aplikasi, menu utama, penyajian menu utama yang mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua, manajemen SAU, pengelolaan menu sisa hasil usaha dilakukan dengan mudah menggunakan sistem. Yang ketiga, point of sales atau POS, tersedia tempat pembayaran bagi pelanggan untuk membeli produk secara terpusat melalui aplikasi. Yang keempat, menu akuntansi menunjukkan tampilan menu berisi akuntansi dan koperasi. Yang kelima, koperasi simpan pinjam menyajikan tampilan menu untuk mengakses fasilitas simpan pinjam koperasi. Yang keenam, konfigurasi data penggunaan memberikan kemudahan dalam mengatur dan pengelolaan akun serta hak akses pada aplikasi. Nah, manfaat penerapan sistem informasi koperasi. Yang pertama, akses simpan pinjam. Menu koperasi simpan pinjam serta master data membutuhkan dalam pengelolaan proses simpan pinjam anggota koperasi. Yang kedua, kejelasan transaksi. Riwayat transaksi dapat diketahui dan tersimpan dengan aman baik transaksi penjualan, pembelian maupun keterangan persediaan barang. Yang ketiga, laporan terperinci. Pemberian laporan secara terperinci menunjukkan tata kelola akuntansi koperasi dan sebagai master data yang aman. Yang keempat, menu referensi. Layanan menu referensi pada sistem koperasi memudahkan penggunaan dalam melihat referensi pada tata kelola koperasi. Baik, karena saya rasa presentasi sudah cukup, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah ini. Secara khusus, sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat dan fungsinya yang penting dalam suatu perusahaan, sehingga sistem ini mampu memudahkan pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Untuk pendukung sistem informasi manajemen, harus ada banyak personil yang handal dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam keikutsertaan para manajer untuk merancang sistem. Saat seluruh sistem yang mengelola informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis Anda menjadi lebih terukur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain, dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Sistem informasi manajemen adalah salah satu dari 5 subsisten utama CBIS. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan informasi umum secara manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Subunit dapat didasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen, menyediakan informasi berbagai pemakai dan bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Laporan dan output model dapat disediakan dalam bentuk tabel dan grafik. Pengaruh perilaku selalu penting bagi kinerja sistem informasi, tetapi terutama penting bagi sistem informasi organisasi seperti SIM. Para manajer dan spesialis informasi dapat membuat program yang dirancang untuk mengubah dampak negatif dari pengaruh perilaku menjadi hasil yang positif. SIM mencerminkan suatu sikap para eksekutif yang mengingatkan agar komputer tersedia untuk semua pemecah permasalahan. Ketika SIM berada pada tempatnya dan berfungsi sebagai yang diinginkan, SIM dapat membantu manajer dan pemakaian lain di dalam dan di luar perusahaan mengidentifikasi dan memahami masalah setiap organisasi dan dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitas secara elektronis. Para manajer di berbagai organisasi juga dapat dengan lebih mudah untuk menganalisis kinerja secara konstan dan konsisten dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Sistem informasi manajemen SIM bukan sistem informasi keseluruhan, karena tidak semua informasi di dalam organisasi dapat dimasukkan secara lengkap ke dalam sebuah sistem yang otomatis. Aspek utama dari sistem informasi akan selalu ada di luar komputer. Baik, karena presentasi saya sudah selesai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Santi.